Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan properti pada generasi zilenial yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Rafi Sanun Ismail, lalu Mas Sarwono Tejo Lugito Jakfar, dan Mbak Rizka Andini. Dan ini yang pertama di pemikiran akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa 31% generasi zilenial belum memiliki rumah. Kenapa? Karena kenaikan harga rumah yang tidak sebanding dengan pendapatan, harga penjualan meningkat setiap tahunnya, yakni sebesar 3,51%, sementara harga tanah mencapai 11,7 juta per meter. Uang yang dihasilkan setiap bulannya tetap saja tidak cukup untuk membeli tempat tinggal. Dan harga rumah yang naik lebih cepat dan besar dibandingkan dengan penghasilan generasi Z, dan beriringan pula dengan penambahan program insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Situasi itu menaik permintaan unit rumah tapak yang siap dibutuhkan. Peningkatan berada di kisaran 2,7% per tahun. Harga tanah semakin melambung, membuat harga rumah meningkat dan tidak terjangkau. Akibatnya, generasi Z kini banyak memilih untuk menunda membeli properti, padahal properti bukan sekadar aset, melainkan kebutuhan untuk tempat tinggal. Oke, next slide. Yang kedua adalah besaran permasalahan. Di sini, generasi muda atau generasi zilenial ini akan berumah tangga, bukan? Kemudian mereka membutuhkan rumah. Akan tetapi mereka tidak ada effort untuk bisa mendapatkan rumah tersebut. Kebanyakan mereka lebih senang memakai hasil kerja dengan bersenang-senang daripada untuk ditabung atau diinvestasi. Tetapi perkembangan tidak stabil dengan peningkatan pendapatan generasi zilenial, yang rata-rata penghasilan generasi zilenial berkisaran 4,6 juta per bulan. Lalu dengan gaji berjumlah upah minimum regional UMR di Jakarta, kemungkinan besar rumah yang sebesar 5 juta per tahun di berbagai daerah selain Jakarta tersebut. Oke, sekian. Slide selanjutnya akan diperjelaskan oleh Mas Sarwono Tejo. Oke, kondisi penyebab permasalahan terjadi, yaitu tentu saja sangat banyak kondisi penyebab permasalahan terjadi, namun kami akan ambil satu saja dari contoh permasalahan tersebut, yakni backlog. Apa sih backlog itu? Backlog perumahan sebetulnya merujuk pada jumlah kekurangan antara jumlah kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang ada. Gampangnya ialah jumlah penduduk semakin membesar, namun ketersediaan rumah untuk hunian tak sejalan dengan jumlah penduduk. Jika hunian rumah berkurang, akibatnya pertumbuhan masyarakat yang cepat. Generasi zilenial semakin susah mendapatkan rumah, apalagi tidak memiliki bekal ilmu properti. Oke, nice slide. Arah solusi atau kebijakan publik. Sebenarnya milenial dan Gen Z bisa mencoba berbagai cara untuk mencari hunian sewa yang layak melalui dunia digital yang kian berkembang pesat saat ini. Salah satunya pencarian indekos, apartemen, atau kontrakan rumah dengan mutu prima bisa dilakukan melalui digital. Pelansir Investopedia, 33% generasi Z menabung sebagai prioritas keuangan di masa pensiun. Namun angka itu menjadikan generasi Z sebagai kelompok usia paling kecil yang melakukannya dibandingkan baby boomers, generasi X, dan milenial. Menteri Badan Keusahaan milik negara BUMN Erick Thohir memberikan tanggapan mengutip Liputan 6 saat menghadiri acara perancangan penyediaan pembiayaan dan hunian milenial di Depok pada April lalu. Dia menyinggung generasi Z yang berjumlah 53% dari total penduduk menghadapi sejumlah kesulitan, misalnya kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan yang berubah dan disrupsi teknologi. Maka itu Erick mendorong sinergisitas
BUMN Karya, Perumahan Nasional, Perumnas, Bank Tabungan Negara, BTN, Kereta Api Indonesia, KAI, Perusahaan Listrik Negara, PLN, dan Telkom. Ia berharap sejumlah perusahaan negara tersebut memberikan one-stop solution kepada generasi zilenial agar dimudahkan dalam mendapatkan tempat tinggal maupun pekerjaan. Oke, next slide akan dijelaskan oleh Mas Rafif Ihsanuddin. Ya, baik. Yang nomor 5 ini adalah kebutuhan dukungan ya. Nah, untuk mengetahui kebutuhan dukungannya, yang pertama kita harus mengenali siapa itu Gen Z ya. Secara singkatnya saja ya. Generasi Z atau yang kita kenal dengan generasi zilenial itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010 yang memiliki kecenderungan antara lainnya tidak bisa lepas dari internet dan lifestyle. Itu singkatnya. Nah, yang kedua, bagaimana cara memikat generasi Z untuk membeli rumah? Nah, yang pertama kita nih harus tahu dulu, memahami keinginan hunian generasi Z itu seperti apa ya. Nah, nanti generasi Z akan mempertimbangkan seperti jarak rumah mereka yang ingin dibeli dengan kantornya atau dari rumahnya ke transportasi umum atau fasilitas sosial lainnya. Dan yang kedua adalah memanfaatkan teknologi yang tersedia. Nah, memanfaatkan teknologi ini banyak ya. Jadi misalkan kita marketing ya atau mengiklankan seperti live view, terus kita harus memasukkan kepada media promosi-promosi yang lainnya. Nah, saat membuat video yang mereka inginkan itu untuk nge-reach market itu tersebut. Nah, mereka tuh ingin iklan yang mereka itu menginginkan iklan yang secara tidak langsung itu adalah real gitu ya. Jadi mereka tuh nggak pingin kayak iklan-iklan dulu ya, tapi dia pingin itu sesuatu yang kayak, wah ini beneran ini enak rumahnya. Nah, generasi Z itu sekarang butuh yang beneran ya, bukan kayak gimmick atau plot twist dan lain-lain ya. Lalu next selanjutnya adalah ini adalah model bisnis yang kelompok kita buat, yaitu sebuah aplikasi namanya Proper Help ya, Property Help. Nah, ini customer segmentnya kita jelas adalah generasi Z yang bingung untuk atau kesulitan untuk mencari rumah. Value proposition kita adalah using platform ya. Kita menggunakan aplikasi, terus habis itu ada networking access, learning access, discount for buying property. Jadi setiap orang yang menggunakan aplikasi kita akan mendapatkan diskon untuk membeli properti. Dan yang kedua channel kita of course dari online ads, website, free learning sama konten ya. Customer relationship-nya kita ini ada broadcast via WhatsApp, jadi kita akan update terus berita-berita tentang rumah atau seperti learning content gitu. Terus habis itu kita ada daily learning content, terus kita membuat event juga dan membuat weekly gathering via Zoom. Revenue stream kita mendapatkan dari platform from premium subscribers ya. Jadi kita punya yang biasa dan kita punya yang premium ya. Jelas yang premium lebih spesial daripada yang lain. Yang kedua kita ada fund from our company. Jadi kita punya perusahaan lalu kita menyumbangkan, menyisihkan duit perusahaan kita ini untuk membangun aplikasi tersebut. Terus of course commission from developer-developer yang kerjasama dengan kami. Terus key activities kita, ini yang paling banyak ada dua, membuat video e-learning sama free consultant ya. Jadi kita akan update terus tentang video learning tentang perumahan atau pentingnya menabung, invest. Jadi nggak cuma sekedar properti gitu, tapi yang mencangkup tentang properti. Key resources kita of course software, karena ini aplikasi ya, kita butuh server dan internet juga. Dan key partners kita adalah content creator, educator, entrepreneur, government, sama developer. Untuk cost structure, kita pasti butuh biaya ya, nama aplikasi pasti butuh biaya.
terus kita butuh biaya untuk karyawan ya yang kerja di aplikasi tersebut, lalu kita butuh biaya untuk konten creator ya. Dan yang terakhir arah gerakan. Jadi arah gerakan ini tujuannya untuk bagaimana kita reach generasi Z ini agar bisa tahu semua pentingnya untuk rumah ya. Yang pertama kita akan mengadakan seminar ya, terutama itu ke mahasiswa UMM yang sudah kuliah, yang sudah bekerja, mungkin dia mau berkeluarga, lalu kita akan ngasih mereka free seminar ya untuk pertama. Dan step yang kedua kita akan mengadakan edukasi terhadap generasi Z dengan kerjasama pemerintah ya. Jadi kita akan buat seperti press conference ya. Jadi isinya itu adalah seluruh generasi Z, mungkin dimulai dari antar kota atau kabupaten dulu, atau yang setelah lulus kuliah antar kota dan kabupaten juga, baru nanti kita kumpulkan lalu kita edukasi di press conference tersebut. Dan yang ketiga adalah membuat acara besar-besaran dengan konten creator untuk mengedukasi generasi Z di seluruh Indonesia. Jadi ini yang benar-benar acara yang besar ya, big show. Jadi kita membuat seminar atau press conference ini mendatangkan kayak konten creator yang terkenal, lalu government kayak misalkan kita mengundang pemerintah-pemerintah yang mempunyai sifat entrepreneur ya, seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, lalu Pak Erick Thohir, seperti itu. Dan kami dari kelompok 1 kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.